cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Saya sekarang lagi ada bersama sepasang ondel-ondel. Nah, kalau kita cerita ondel-ondel itu dulu namanya barongan. Barongan itu bahasa Betawi arkais yang artinya rombongan. Di barongan berbeda dengan kalau kita bicara barongsai atau barongan yang ada di Bali, yaitu adalah barongan atau barungan bahasa Betawi arkais yang artinya rombongan. Jadi ondel-ondel itu dalam ekspresi penampilannya dia selalu berombongan. Gak mungkin ondel-ondel jalan sendiri, laki jalan sendiri, yang perempuan jalan sendiri, gak mungkin seperti itu. Nah, kemudian dia berubah menjadi ondel-ondel di awal abad 20 ya, tahun 1900-an, karena di dalam buku yang berjudul yang ditulis oleh Olivier Johannes Rapp, dia mengumpulkan macam-macam foto kegiatan pada masa kolonial di Batavia dan di seluruh Hindia Belanda, dan dia memasang di situ salah satu foto dari yang sumbernya dari kartu pos. Nah, di kartu pos itu ada gambar sepasang ondel-ondel sedang melakukan kegiatan di tengah-tengah lapangan. Dan saat itu mulailah namanya dikenal sebagai ondel-ondel. Ondel-ondel itu kalau dalam istilah yang ditulis oleh dari kartu pos yang ditulis oleh Olivier Johannes Rapp itu namanya Poppen te Periaken Poppen om Gestin te Periaken. Jadi catatannya begitu. Jadi dalam istilah Belandanya di dalam kartu pos itu ditulis Poppen om Gestin te Periaken. Boneka besar, artinya boneka besar pengusir roh jahat. Jadi pada saat itu memang diyakini oleh orang-orang pemerintah, bahkan pemerintah kolonial sekalipun mengakui fungsi dari ondel-ondel itu untuk mengusir roh jahat. Waktu itu ada satu kegiatan pembangunan gedung pemerintah, gedung yang dibangun oleh pemerintah. Itu diawali dengan mengarak ondel-ondel itu digunakan untuk mengarak arak-arakan pembawa kepala kebo. Jadi pembangunan milik pemerintah saat itu ada upacara penanaman kepala kebo, dan kepala kebo itu dibawa keliling diiringi oleh ondel-ondel. Bahkan pemerintah kolonial saat itu memang sudah meyakini bahwa memang fungsi ondel-ondel ini adalah sebagai pengusir roh jahat. Dan masyarakat kita memang sudah memanfaatkan ondel-ondel untuk tujuan itu. Misalnya kalau ada wabah penyakit gitu ya. Dulu wabah penyakit yang ditakuti itu misalnya terutama oleh orang perempuan adalah cacar air. Karena kalau cacar air itu sudah menyerang seluruh tubuh dari si perempuan itu, dia akan bopeng, apalagi mukanya. Kalau telat diobatin, dia akan bopeng mukanya. Kalau seorang perempuan mukanya bopeng itu kan kesian sekali, pasti dia akan dibully kalau cara sekarang. Maka buru-buru dipanggil pimpin ondel-ondel untuk melakukan upacara membersihkan, menolak bala, yang diawali dengan upacara ngukuk. Ngukuk itu kalau sekarang tahlilan gitu ya. Nah, ondel-ondel ini sepasang, laki dan perempuan. Sepasang itu mensimpulkan baik buruk, atas bawah, laki perempuan, yang kita manusia dan yang maha kuasa. Jadi ya dua sepasang ini menyimbolkan sebagai simbol keseimbangan alam semesta. Jadi keseimbangan alam semesta itu apa? Keseimbangan alam semesta itu equilibrium, keseimbangan. Jadi kalau cuma satu, dia nggak ada gunanya. Laki sendiri, perempuan sendiri nggak ada gunanya. Dia ada satu kesatuan yang utuh, dua itu satu kesatuan yang utuh, sehingga dengan dua itu ada keseimbangan alam semesta, ada equilibrium, pada keseimbangan. Kalau yang laki-laki itu warnanya merah. Dulu ini kedok ini dibuat dari kayu cempaka ya, yang gampang tuh kayu cempaka, empuk dan tidak berat.
ini dibikin dari kayu jembatan. Dulu itu yang laki itu warnanya, saya ini juga warnanya merah, tapi ini bukan dari kayu bikinnya ya kelihatannya. Dan matanya melotot, kumisnya gigrik, ada caling di sini. Caling itu taring ya, caling di sini. Dan rambutnya dari itu menggigrik. Dan yang perempuan itu tentu saja dia manis. Kadang-kadang ada sujen. Sujennya itu apa? Sujen itu lesung pipit. Dia pakai anting-anting, manis. Dia punya bibir, dia punya hidung mancung, kemudian matanya bening. Itu melambangkan satu kekuatan yang kekuatan yang angkara, ini kekuatan yang lembut. Jadi kalau ini langit, ini bumi, jadi saling melengkapi. Jika keduanya bertemu maka terjadilah satu keseimbangan dan kesepakatan yang memang selalu diimpikan oleh masyarakat masa lalu. Nah, ini memang pakainya seperti kalau sekarang ya karena banyak bahan cita, banyak bahan pakaian ya bisa macam-macam. Kalau dulu memang umumnya ini hitam ya, dia pakai pants hitam juga hitam. Kemudian kalau yang perempuan dulu warnanya putih, baju putih, kemudian pakai kebaya panjang, kemudian juga pakai batik, kain batik. Nah itu dari dulu seperti ini. Nah ini sekarang memang sudah menjadi salah satu ikon dalam keputusan Gubernur nomor 11 tahun 2017 yang menyatakan ondel-ondel adalah salah satu ikon budaya Betawi dan memang seharusnya dilestarikan dan kita pelihara dia sebagai satu simbol, sebagai satu identitas kota Jakarta. Nah mari kita kenal ondel-ondel, dan ini memang aslinya itu 2,5 meter. 2,5 meter dengan diameternya ini, kalau kita peluk begini 2 meter ini kira-kira 80, diameternya bundarannya 80. Jadi setiap orang yang ingin mainnya itu, dia angkat ini, kemudian dia masuk tuh. Kita tahu kan dia kokong. Jadi ada semacam sundung, kita bikin sundung sehingga nanti dia bisa bergoyang-goyang. Ting tung gitu ya. Memang dulu namanya itu kan tadi barongan atau barungan. Kemudian ondel-ondel memang ada yang mengartikan ondel-ondel itu artinya sesuatu yang bergerak secara lincah, fleksibel. Dia bergerak secara lincah, fleksibel. Karena memang kalau dia dimainin maka dia bergerak fleksibel dengan tangannya gitu ya. Ini biasanya pemainnya ada di dalam karena rada ngap gitu ya. Ini dia itu ini juga gitu kan. Jadi dia bergerak secara fleksibel. Padahal yang bergerak fleksibel itu adalah si pemain yang ada di dalam itu. Dulu para pemain, penabuh dan segala macam memang selalu sebelum main itu selalu ada upacara hukum. Jadi dibacain macam-macam bacaan, jampe-jampe supaya dia kuat. Dan nanti memang fungsi ondel-ondel ini kalau untuk dia bersih kampung, bersih desa, nangkal penyakit, itu memang dia diarak sejauh-jauh kampung. Misalnya ada satu kampung, misalnya ada kampung Kalibata. Sepanjang kampung Kalibata itu dengan berbatasan dengan kampung lain dikelilingin. Dengan sudah lebih dahulu kan dia ada minyak itu dan dia keliling kampung. Dan kalau ada juga kalau untuk menangkal wabah gagal panen, misalnya ada hama wereng, tikus, burung, dan dia gagal panen, ini juga dimanfaatkan untuk menangkal wabah-wabah yang menyerang padi. Ada wabah yang dulu pada tahun 20-an itu sangat terkenal dan ditakutin. Wabah padi itu namanya 3 grama. Wabah 3 grama itu padinya mau padi macam-macam, yang padi biasa, mau padi lulut, padi mayang segala macam itu, atau padi beras ketan segala macam itu warnanya menjadi hitam dan nggak bisa dimakan. Nah itu baru diadain upacara ngupuk untuk bersih kampung, tolak bala, menolak wabah-wabah gagal panen dan seterusnya. Jadi begitulah perihal ondel-ondel sepasang ini.
dan dia sudah menjadi ikon kota Jakarta. Selamat menyaksikan kegiatan-kegiatan ondel-ondel di mana-mana tempat, dan memang kita sering menemukan ondel-ondel dijadikan sebagai alat untuk duit oleh anak sekarang. Itu saya rasa yang harus kita berikan pemahaman dan edukasi kepada anak-anak muda atau orang-orang tertentu, oknum-oknum yang memanfaatkan kesenian ini untuk tujuan-tujuan cari duit dan keuntungan sendiri tanpa memahami apa makna dan identitas ondel-ondel bagi masyarakat terdahulu. Mari kita pelihara identitas itu dan kita jaga identitas itu, dan kita pelihara simbol-simbol yang ada pada ondel-ondel. Kalau kita pahami makna dari simbol menjaga bersih, menjaga kampung, menjaga itu artinya kan kita jangan melakukan kecurangan, jangan ngetit, jangan korupsi dan seterusnya. Kalau kita paham pada itu, mari kita memahami semua jenis kesenian yang memiliki simbol bagi masyarakat yang bersangkutan. Demikian.